Jam 4 sore 16.00 mereka berdua lah ketemu di lobi hotel. Singkat mereka lah masuk ke kamar hotel. Ngapain? Mabar mereka. Ambil di ngek tadi, Yanti lah pelan-pelan, dia kayak kehilangan napas gitu. Yanti lah nggak sadarkan diri lagi. Febri ngeliat Yanti begitu, oh mak. Cobaan terbesar dalam hidup adalah ekonomi. Sayangnya tidak semua orang itu siap dengan cobaan yang satu ini nih. Nah, gara-gara faktor ekonomi juga itu jadi salah satu alasan tindak kejahatan paling umum yang terjadi di negara kita. Itu juga yang menimpa sama si Yanti. Karena mungkin faktor tekanan ekonomi gitu ya. Yanti ini dalam kondisi yang masih hamil, dialah open mabar. Janjian dia ketemu sama Febri untuk beberapa kali mabar matchnya. Di match pertama si Febri ini udah diusir. Kentang lah rasanya Febri ini, marah dia. Sekarang kayak mana kelanjutan ceritanya? Siapin kopi dan juga cemilan. Sini gue ceritain. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega habis nyawa wanita muda yang tengah hamil 4 bulan. Terjadi di sebuah hotel hanya karena pelaku kesal disuruh keluar sebelum waktunya. Memulai cerita hari ini dengan sebuah keluarga. Jadi di Palembang 11 Oktober bulan ini berarti kita sebut aja namanya adalah Yanti. Yanti ini latar belakangnya adalah ibu rumah tangga, punya anak satu yang umurnya masih 2 tahun, which balita berarti. Dan di situasi cerita ini Yanti ini masih mengandung. Sedangkan suaminya ini pekerja keras. Beliau ini bekerja sebagai office boy. Rumah tangga mereka tuh ya normal biasa kayak rumah tangga pada umumnya gitu aja. Cuman ada satu rahasia besar yang dirasain sama Yanti yang suaminya nggak tahu nih, faktor kepepet, faktor ekonomi atau faktor apa. Jadi diam-diam si Yanti ini di belakang suaminya dia itu open. Jadi pada tanggal 11 Oktober si Yanti ini sempat ngantar suaminya berangkat kerja. Nah, di hari yang sama Yanti ini diam-diam udah ngatur satu jadwal gitu sama Febrianto. Febri lah kita sebutnya Febri. Diam-diam udah ngatur jadwal sama Febri. Ya transaksi open yang aku bilang tadi lah. Nah, janjilah tuh si Yanti sama Febri ini dari sosial media. Mereka janji untuk bertemu di Ilir Timur 2. Long story short, ketemulah si Febri sama si Yanti. Mereka udah janjian di sosial media. Akhirnya hari itu mereka berdua bertemu. Keduanya punya tujuan yang sama. Febri jelas dia pengen dapat apa yang udah dia bayar. Si Yanti juga sama, tujuannya sederhana, pengen cepat selesai. Dia akan lakuin apa yang harusnya dia lakuin. Apalagi kondisinya Yanti kan lagi hamil. Terlebih ini kalau kelamaan nggak bisa nih, ntar lakiku tahu nih atau curiga. Jadi dia pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat pulang. Jam 4 sore 16.00 mereka berdua lah ketemu di lobi hotel. Singkat mereka lah masuk ke kamar hotel. Ngapain? Mabar mereka. Nah, mabar ini si Febri ini dia membayar untuk 2 match. Nah, singkat cerita, match pertama selesai 2 jam lah tuh kurang lebih. Match pertama tuh berlangsung selama 2 jam. Setelah 2 jam mau lanjut match kedua, Febri kan minta lah match satu lagi mana gitu. Tapi bukannya lah dikasih sama si Yanti untuk match kedua, si Febri ini malah diusir. Udah kau keluar sekarang. Cowok kalau egonya disentil gitu ya, apalagi dalam kondisi tal begitu kan, nggak kekontrol. Udah kemasukan setan wes itulah pokoknya. Belum waktunya habis saya disuruh keluar. Oh, belum waktunya habis sudah suruh keluar. Iya. Keluar dari mana? Kamar. Dari kamar. Penolakan inilah yang bikin Febri jadi gelap mata. Mulutnya si Yanti ini disumpel, tangannya diikat. Ketepak. Gue gak bisa ngebahasainnya nih ya. Ini ketepak gitu sambil ngek gitu. Diikatnya ini dia pakai jilbab pink yang dipakai sama si Yanti. Mulutnya disumpel gitu, tangannya diikat, ambil di ngek tadi. Yanti lah pelan-pelan, dia kayak kehilangan napas gitu. Yanti lah nggak sadarkan diri lagi. Febri ngeliat Yanti begitu, oh mak, kayak mana ini anak orang ini? Panik lah si Febri, kabur dia dari kamar hotel itu. Dia gak cuman kabur aja nih, HP-nya si Yanti ini disikat juga sama dia. Sama apa yang dibawa sama Yanti itu sikat semuanya. Yang parah lagi, motor yang dipakai sama Yanti
ke hotel itu juga disikat sama Febri. Itu kurang lebih tuh jam-jam 18 lah, jam-jam 6 lah. Jam-jam 6 tuh waktu maghrib itulah cabut dia. Dikuncilah pintu hotel itu dari luar. Gerak-geriknya ya abis kayak gitu tadi kan pasti mencurigakan ya. Petugas hotel tuh ngeliat ini mencurigakan, langsung lah diperiksa masuk ke kamar. Makanya kejadian ini hari itu juga langsung ketahuan. Masuklah petugas hotel itu ke kamar yang dikunci tadi yang Febri. Bener aja begitu masuk ngelihat Yanti tuh udah baringan gitu, cuman separuh aja dia pakaiannya tuh nggak kepake semuanya lah. Lihat begitu petugas hotel langsung nelpon orang bawah yang ada di hotel, langsung ditelepon ke kantor polisi. Nggak butuh waktu lama, langsung bergerak tuh dari pihak polisi itu langsung ngejar si Febri ini. Mumpung belum jauh-jauh nih dia orang kaburnya nih. Nah tuh hari itu dilakukan pengejaran sama pihak kepolisian, ditemukanlah posisi keberadaannya si Febri. Febri ini benar-benar niat kabur dia, karena ketemunya si Febri ini adanya di Muara Padang, tepatnya di Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan. Lumayan gerak cepet nih, gercep si Febri kaburnya, karena tempat di mana dia ditangkap ini orang mau ke sana tuh harus naik speedboat gitu loh. Butuh effort lah untuk harus ke sana. 4 hari setelah kejadian, tepatnya di tanggal 15 Oktober, si Febri berhasil diringkus, berhasil ditangkap. Awalnya dia sempat ngelakuin perlawanan gitu terus mau kabur, tapi tetap kena dan ketangkap. Kayak video yang beredar di TikTok, lu lihat waktu dia ketangkap dan diinterogasi itu dia kayak ini loh, kayak ngasih pengakuan yang gak tau ya, menurut gua sih mungkin itu kalau secara medis dijelasinnya mungkin dia halusinasi, atau mungkin kalau lo ngeliatnya dari sisi goib ya mungkin emang terjadinya begitu. Oh ya balik lagi yang tadi. Jadi kan dia sempat ngelawan tuh ditangkap, jadi susah ya udah. Nah kena lah gara-gara dibegituin sama polisi. Akhirnya ketangkaplah si Febri. Dibawalah Febri ini ke kantor polisi. Ya sama kayak yang gue bilang sebelumnya tadi. Jadi menurut pengakuannya si Febri selama diinterogasi itu, setelah hari kejadian tanggal 11 itu dia ngerasa kayak sering dihantuin gitu loh. Entah halusinasi atau dihantuin gitu lah ya. Dia ngerasa kayak bersalah lah, ngerasa kayak didatengin lah, terus ngerasa kayak suruh minta maaf sama keluarganya si Yanti lah, suruh bikin tahlilan. Dia kebayang terus tuh mukanya Yanti sama jilbab pink yang dipakai sama dia untuk ikat tangannya. Beberapa keterangan yang didapat dari kantor polisi, jadi HP yang dibawa sama si Febri ini punya Yanti itu nggak dipakai sama dia, benar-benar cuma dibawa aja, mungkin buat hilangin jejak ya, dibuang lah sama dia waktu dia lagi naik speedboat. Cuman motornya aja yang dibawa. Gara-gara kasus itu si Febri ini nggak dijerat dengan satu kasus aja, dia ada 3 berarti totalnya, ngebun-bun, dia maling juga, sama penghilangan barang bukti. Dan gara-gara itu dialah dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan penjara paling enggak 15 tahun. Nah, tapi karena menurut jaksa penuntut umum dirasa ini kejahatannya tuh nggak dari satu kejahatan aja, berubah tuh pasal yang diterapin ke dia tuh berubah dari yang 338 jadi 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman gitu. Kurang lebih cerita yang lagi rame beberapa hari ini yang kalian temukan di sosial media. Ada moral of story, mungkin kita di dunia modern sekarang tuh sudah terlalu jauh dari adab gitu ya, jadi ketimpangan kita udah terlalu gitulah guys. Balik lagi ke diri masing-masing. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Sholat. Assalamualaikum.